Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 2 tema 4, subtema 1 hidup bersih dan sehat di rumah. Di pembelajaran 5 kita akan belajar Bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK di halaman 35 sampai dengan 40 ya. Nah adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina seperti ini. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain sesuai dengan video yang sedang dibuka ya. Kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di sebelah kanan seperti ini di kolom deskripsi ya. Nanti ada daftarnya seperti ini. Misalnya nih, sekarang kan adik-adik kelas 2, berarti pilih playlist kelas 2, klik di sini biru-birunya. Nah, nanti akan muncul daftar temanya nih adik-adik. Misalnya nih adik-adik mau lihat kelas 2 tema 3, berarti pilih yang ini ya, klik putar semua. Nah, nanti akan ada daftar video di sebelah kanannya nih adik-adik di sebelah sini. Nah, ini nanti adik-adik bisa cari berdasarkan subtema berapa, pembelajaran berapa, dan halaman berapa. Di scroll ke bawah sampai ketemu ya. Nah, kita mulai yuk adik-adik. Di pembelajaran 5 ini ada petugas kesehatan berkunjung ke rumah Dayu adik-adik. Mereka menjelaskan cara menjaga kebersihan lingkungan ya. Nah, kemudian adik-adik dengarkan temanmu membaca teks percakapan ya. Nih, ada percakapan antara Dayu, kemudian juga petugas tadi ya. Nih, kita mulai dari sini ya. Nah, kamu sudah tahu cara menjaga kebersihan rumah, Dayu? Belum, Kak. Mohon penjelasannya, Kak. Ya. Lalu yang ini, kita harus membersihkan rumah setiap hari. Caranya dengan mengepel lantai, menguras bak mandi, menutup ember yang berisi air, dan membersihkan langit-langit rumah. Sebaiknya rumah juga harus dilengkapi dengan ventilasi. Ventilasi itu sirkulasi udara ya adik-adik ya. Nih agar udara bebas keluar masuk. Rumah juga harus dilengkapi jendela agar sinar matahari masuk ke dalam rumah. Nah, cahaya yang masuk baik untuk kesehatan. Lalu kata Dayu lagi, terima kasih Kak atas penjelasannya ya. Nah, temukan kata-kata dalam tabel yang mempunyai makna berikut ini. Nah, ini ada tabel adik-adik, ada huruf acak ya. Nah, kita diminta untuk mencari kalimat 3 ini ya. Yang dari contoh sudah ada bagian bawah dari ruangan yaitu lantai ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah tingkap ya. Terus sama tempat udara dapat keluar masuk ya. Nah, kita lihat di sini kalau tingkap itu artinya jendela ya adik-adik ya. Nih, jendela ya. Kemudian tempat udara keluar masuk ventilasi. Nah, ini ya. Nah, kita lanjut. Ada teks bacaan lagi adik-adik, judulnya Mari Kita Jaga Kebersihan Rumah. Banyak cara menjaga kebersihan rumah. Lantai, langit-langit, dan dinding rumah dibersihkan setiap hari. Kamar tidur harus dibersihkan dan dirapikan. Pakaian kotor harus diletakkan di tempatnya dan segera dicuci. Kamar mandi juga harus dikuras secara teratur. Jangan biarkan air tergenang karena akan menjadi serang nyamuk. Ya, jadi ember tempat air jangan dibiarkan terbuka. Rumah yang baik juga harus dilengkapi dengan ventilasi dan jendela ya adik-adik. Ventilasi berguna sebagai tempat keluar masuk udara. Jendela berguna sebagai tempat masuknya sinar ultraviolet ke dalam rumah. Cahaya yang masuk baik untuk kesehatan. Nah, ada pertanyaan apa isi teks di atas? Kita jawab di sebelah kanan ya. Sudah tahukah kamu cara menjaga kebersihan rumah? Nah, teks di atas itu berisi tentang menjaga kebersihan rumah ya adik-adik. Nah, mulai dari lantai, langit-langit, dinding rumah, kemudian juga pentingnya ventilasi sebagai tempat keluar masuk udara. Ya. Nah, berikutnya ada 4 gambar di sini. Ya, ini ada Dayu dan keluarganya, masing-masing punya tugasnya sendiri. Ya, pertanyaannya apa yang dilakukan Dayu dan keluarga? Nah, kalau Dayu lagi mengepel,
Ibu lagi membersihkan langit-langit, adik lagi membersihkan jendela, ayah sedang menguras bak mandi. Ya, kita jawab di sebelah kanan ya. Dayu dan keluarga sedang membersihkan rumah. Mulai dari jendela, ini adik Dayu tadi seperti Kak Rina bilang ya. Ayah di bak mandi, Dayu membersihkan lantai, dan ibu atap rumah. Ya. Nah, tuliskan hasil pengamatan berdasarkan gambar dalam bentuk laporan sederhana. Judulnya Cara Menjaga Kebersihan Rumah. Cara menjaga kebersihan rumah, lantai disapu dan dipel secara rutin. Langit-langit dan atap rumah harus dibersihkan dari sarang laba-laba. Kamar tidur juga harus dibersihkan. Ini I-nya nggak ada ya adik-adik. Dibersihkan dan dirapikan. Jika ada pakaian kotor, nah ini pakaian kotor maka diletakkan pada tempatnya dan harus segera dicuci. Untuk kamar mandi harus dikuras secara teratur agar terhindar dari sarang nyamuk. Jadi kalau air tergenang, kan kalau di kamar mandi tuh bak mandinya airnya selalu ada ya isinya. Nah, air yang tergenang seperti itu harus dikuras secara teratur adik-adik supaya tidak muncul telur-telur nyamuk ya. Nanti dia akan berubah menjadi nyamuk DBD ya. Jadi berbahaya ya. Nah, berikutnya Dayu dan keluarga sudah tahu nih cara menjaga kebersihan rumah. Mereka selalu membersihkan rumah bersama. Kebersamaan dalam keluarga harus selalu dijaga. Sekarang amati kebersamaan Dayu dan keluarga adik-adik. Nih, yang ini nonton bersama, yang ini ayah mengajarkan Dayu dan adik belajar. Ini makan bersama dan ini adik main sama Dayu ya. Yuk kita lihat apa yang dilakukan Dayu dan keluarga. Nah, Dayu tadi yang pertama, Dayu menonton TV bersama yang satu ya, lalu belajar bersama, makan bersama, dan bermain dengan adik atau kakak. Nah, adik-adik, kegiatan apa saja yang pernah adik-adik lakukan dengan keluarga di rumah? Coba diskusikan ya, nanti buat dalam laporan seperti ini. Nah, misalnya nama kelompoknya kelompok 1 ya, lalu anggotanya misalnya Dayu, Siti, Edo. Kegiatan yang menggambarkan kebersamaan dalam keberagaman di rumah yaitu pertama menonton bersama. Ini contoh dari buku, ada makan bersama ya. Lalu menonton TV bersama, belajar bersama, bermain bersama, dan membersihkan rumah bersama keluarga. Ya. Nah, selanjutnya ceritakan hasil diskusimu secara bergantian ya dengan menggunakan bahasa sendiri. Nah, kemudian berikutnya, Dayu dan adik suka bermain bersama. Mereka bermain melatih keseimbangan dalam posisi duduk, contohnya seperti ini. Jadi caranya duduknya selonjor seperti ini, ya, kemudian mengangkat kedua kaki lurus ke depan. Lalu duduk mengangkat kedua kaki sambil dipegang seperti duduk di kursi goyang. Ya, lalu yang kedua sikap lilin ya, kedua kaki diangkat lurus ke atas. Nah, nanti lakukan gerakan keseimbangan ini bersama teman. Ikuti penjelasan Bapak Ibu guru dulu supaya tidak cedera ya adik-adik ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai nih. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!